Selamat malam pemirsa, saya Tina Talisa. Ini saatnya Anda menyaksikan Talk to iNews jam 8 malam waktu Indonesia Barat sampai jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Kita akan membahas mengenai hal yang berhubungan dengan apa yang terjadi nanti di bulan Desember, yaitu pemilihan kepala daerah secara serentak. Yang kita bahas lebih spesifik lagi juga pernah kita singgung berkali-kali di diskusi di Talk to iNews soal calon tunggal. Kemarin ada momentum yang menjadi perhatian kita semua bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan adanya calon tunggal. Nah, kita akan perdebatkan, kita akan bahas secara teknis sebetulnya dan secara substansi apa maknanya dari keputusan Mahkamah Konstitusi dengan narasumbernya anggota DPR, kemudian pengamat politik dan juga pengamat pemilu. Sementara itu di awal segmen 1 kami akan mengajak Anda untuk melihat perkembangan dari Lumajang, Jawa Timur. Polisi sudah menetapkan Kepala Desa Selo Awar-Awar, Haryono sebagai tersangka dalam penambangan liar. Ini merupakan perpanjangan dari penyidikan terhadap kasus penganiayaan terhadap aktivis lingkungan Salim Kancil. Inilah para tersangka yang tega menghabisi aktivis lingkungan Salim Kancil dengan sangat sadis. Selain menewaskan Salim Kancil, mereka juga membuat rekan Salim, Tosan, mengalami luka serius di lambung dan hingga kini masih kritis. Dengan pengawalan ketat petugas, mereka diperiksa satu persatu di Mapolda Jawa Timur. Sejauh ini Polda Jatim belum menetapkan tersangka baru pembunuhan aktivis lingkungan. Ketua MPR Zulkifli Hasan mengecam pembunuhan biadab ini. Zulkifli mengimbau aparat bertindak tegas dengan menghukum pelaku dan dalang pembunuhan ini seberat-beratnya. Biadab, usut tuntas, tegakkan aturan agar ada efek jerah, jangan hilang begitu saja. Ya. Apalagi ini kan pembela tambang, orang menambang, merusak lingkungan, dibela ada aktivis, terus terbunuh, tegakkan aturan. Pembunuhan sadis terhadap Salim Kancil di Desa Selok Awar-Awar terjadi pada Sabtu pekan lalu. Jasad Salim ditemukan warga di jalan desa menuju area perkebunan. Sedangkan rekannya Tosan ditemukan dengan tubuh penuh luka tak jauh dari rumahnya. Kedua korban merupakan warga Desa Selok Awar-Awar yang dibunuh dan dianiaya oleh puluhan orang karena menentang aktivitas penambangan ilegal di kampungnya. Polisi terus bekerja untuk mencari tersangka utama dan tersangka tambahan dalam kasus pembunuhan aktivis lingkungan di Lumajang, Jawa Timur. Tetapi polisi juga selain mencari tersangka utama juga melihat kemungkinan adanya keterlibatan dari oknum anggota polisi. Pemirsa, dari 22 tersangka, 17 tersangka pembunuhan aktivis petani penolak tambang pasir di Desa Selo Awar-Awar sudah dipindahkan ke Polda Jatim untuk pengembangan penyidikan. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan para tersangka untuk mendapatkan tersangka utama. Polda Jatim sendiri sudah menyerahkan berkas penyidikan kasus pembunuhan ke Kejaksaan Negeri Lumajang. Sampai saat ini belum ada tambahan tersangka dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan aktivis petani. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Irjen Polisi Anton Setiadi akan menurunkan tim untuk menyelidiki dugaan keterlibatan petugas dalam kasus tambang pasir dan kelalaian kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap warga. Aspek manajemen kita akan cek, kita turunkan tim dari inspektorat maupun dari Propam untuk sejauh mana penanganan yang telah dilakukan oleh anggota di Polres Lumajang. Pemirsa, korban dari penganiayaan aktivis petani yang masih hidup adalah Tosan. Dan Tosan kondisinya kritis, dirawat intensif di Rumah Sakit Saiful Anwar di Malang, Jawa Timur. Menderita fisik ditambah lagi dengan tidak ada biaya untuk pengobatan. Beginilah kondisi Tosan, korban pengeroyokan Lumajang yang selamat. Dia dirawat intensif di ruang isolasi Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Kondisi Tosan masih kritis akibat luka di lambung yang cukup parah.
Sejak kejadian naas pekan lalu, keluarga korban merasa keamanannya terancam dan membutuhkan perlindungan. Takut saya. Masih takut sekarang? Nanti keluar dari penjara masih ngancam saya. Takut dikeroyok lagi gitu. Masih trauma. Iya, butuh perlindungan hukum saya. Ya di lambung yang ada luka pecah atau luka itu di lambung, perlukaan, dan ada beberapa memar-memar di dindingnya, tapi itu tidak seberapa mengkhawatirkan. Penderitaan keluarga Tosan semakin bertambah karena tidak memiliki uang untuk biaya pengobatan. Sejak 3 hari terakhir dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar, seluruh biaya pengobatan dan operasi sudah mencapai belasan juta rupiah. Istri korban mengaku untuk pembayaran pertama meminjam dahulu ke kerabat dan tetangga di Lumajang. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, MNC Media memberitakan. Pemirsa, kita pindah ke Nusa Tenggara Barat. Di sana ada sidang kasus pembunuhan di Pengadilan Negeri Rababima yang berlangsung ricuh karena ada tindakan saling serang antara keluarga korban dan keluarga terdakwa. Kericuhan ini bermula saat salah satu saksi dari terdakwa sedang memberikan keterangan kepada majelis hakim. Tiba-tiba keluarga korban yang tidak terima mengamuk karena menilai keterangan saksi sudah direkayasa. Sidang dalam kasus pembunuhan ini beragendakan keterangan saksi Denny Fajrul Rahman, pelajar kelas 3 SMP oleh terdakwa RF alias Ken, pelajar SMA di Pengadilan Negeri Rababima, Nusa Tenggara Barat. Perbuatan terdakwa RF tidak hanya menghabisi nyawa Denny Fajrul Rahman, tapi juga menganiaya rekan korban hingga mengalami kritis karena lukanya cukup serius. Jadi ini seperti kasus di Lumajang, ada satu korban meninggal, satu korbannya selamat tetapi dalam keadaan kritis. Karena ricuh, sidang akhirnya diputuskan ditutup dan akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. Pemirsa, hari ini tanggal 30 September kita biasa menyebutnya sebagai peringatan G30 SPKI. Tapi kemudian kita mengingatnya sebagai peristiwa 30 September 65. Selalu menyisakan polemik soal peristiwa ini. Di sisi lain dalam kondisi perbedaan versi soal apa yang terjadi di hari tersebut menyebabkan ada juga polemik soal perlu tidakkah pemerintah menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga dari anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia. Berikut adalah tayangannya. Menteri Koordinator Bidang Polhukam Luhut Panjaitan tegaskan pemerintah tidak berencana meminta maaf kepada keluarga korban peristiwa pelanggaran berat hak asasi manusia tahun 1965. Namun pemerintah jelaskan saat ini tengah menggodok rekonsiliasi atau pemulihan atas peristiwa 65 tersebut. Luhut ungkapkan hingga saat ini masih belum ada format yang pas untuk mengungkap kasus itu. Sebab pemerintah tak ingin menempuh jalur hukum agar tak berdampak pada generasi penerus. Menurut Luhut, rekonsiliasi baiknya tak mengungkit peristiwa 65 secara dalam, apalagi melihat kesalahan salah satu pihak. Tidak ada pikiran untuk mengatakan minta maaf kepada siapa memaafkan siapa, karena kedua pihak ada terjadi, kalau boleh dikatakan, korban. Jadi saya pikir tidak sampai kepada konteks itu. Minta maaf siapa yang memaafkan, siapa yang dimaafkan, itu kan jadi panjang. Tapi biarlah kita nanti melihat format yang pas untuk penyelesaian ini. Percaya sama kita. Isu permintaan maaf pemerintah ini mencuat setelah adanya wacana rekonsiliasi terhadap korban pelanggaran HAM 65. Namun hingga sekarang wacana rekonsiliasi tersebut masih belum difinalisasi. Sejumlah pihak menilai tindakan Presiden untuk meminta maaf akan dianggap sebagai upaya percepatan penyelesaian kasus tersebut di tengah lambannya pembahasan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dari Jakarta, Anissa Justitia dan Ilham Aji, MNC Media, memberitakan.
Pemirsa, kita akan jeda dulu. Segmen berikutnya kita akan berbicara dengan 3 orang tamu di sini dan kita akan berkomunikasi lewat telepon kaitannya dengan penetapan MK soal calon tunggal dalam pilkada. Kita kembali sesaat lagi.